Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Apabila telah datanglah hari raya Idul Fitri, habatas malaikatu fil ardh, maka turunlah segala malaikat, turunlah semua malaikat ke bumi menuju ke setiap negeri-negeri, memasuki setiap kabupaten, kota, kampung dan sebagainya. Lalu apa tujuan para malaikat ini turun ke bumi? Kemudian para malaikat ini berbaris di pinggir-pinggir jalan yang dilalui oleh segenap umat manusia. Tatkala manusia menuju ke tempat-tempat salat yang dilaksanakan, lalu apa yang dikatakan malaikat kepada mereka, kepada umat Nabi Muhammad SAW? Ya umat Muhammad, kata malaikat, ukhruj min ila rabbikum. Wahai umat Muhammad, bersegeralah kalian keluar. Wahai umat Muhammad, bersegeralah kalian keluar menuju kepada Tuhan kalian yang mulia. Inilah kata para malaikat. Lalu apa kata malaikat? Pada hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Walaupun itu dosa besar sekalian, Allah telah mengampuninya sesuai dengan janji Allah yang Allah sebutkan. Apa kata Allah? Si barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, keikhlasan, dengan mengharapkan ridha Allah, maka orang tersebut akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hakikat daripada hari raya tersebut adalah mendapat kemenangan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitab disebutkan, bukanlah hari raya itu adalah bagi orang yang memakai pakaian baru, bukanlah hari raya itu adalah bagi orang yang mempunyai kendaraan baru, bukanlah hari raya itu adalah bagi orang yang mempunyai segalanya yang baru-baru. Akan tetapi wa inna ma'id, kata dalam kitab tersebut, wa inna ma'id liman ta'atun mu'tazid. Akan tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang mana setelah Ramadan ini keimanan, ketakwaan dan keimanannya, yaitu mendapatkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah. Jadi dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, pada hari yang berbahagia ini, setiap hari raya Idul Fitri, iblis menangis, iblis berteriak, lalu anggota iblis, anak buah daripada iblis ini yaitu syaitan menangis, ikut menangis. Lalu apa kata anggotanya kepada syaitan? Wahai Sayyidana, wahai penghulu kami, wahai bos kami, apa yang membuat kamu menangis pada hari yang berbahagia ini? Kami sudah lama hidup bersamamu, tidak ada pernah orang yang berani membuat kamu menangis, tapi kenapa pada hari ini kamu menangis? La syai'a, kata iblis, la syai'a. Tidak ada yang berani membuatku menangis, tidak ada sesuatu pun sebab yang membuatku menangis. Akan tetapi perlu kalian ketahui, wahai syaitan-syaitan anak buahku, perlu kalian ketahui bahwa yang membuat aku menangis pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan umat Muhammad segala dosa-dosanya. Lalu apa arti daripada kerjaan kita pada hari ini? Selama ini kita goda manusia, kita goda dalam sembahyang supaya manusia tidak khusyuk beribadah kepada Allah. Kita goda puasanya supaya mereka melepaskan puasanya tidak khusyuk. Itu semua tidak ada arti pada hari ini. Karena pada hari ini Allah telah mengampunkan dosa-dosa daripada umat Muhammad SAW. Jadi hakikat daripada hari raya tersebut adalah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tatkala demikian, kita hadirin sidang jemaah rahimahullah, jangan membanggakan diri, jangan berbesar hati bahwa kita telah mendapatkan keampunan daripada Allah. Ada 4 golongan manusia, walaupun manusia itu ibadahnya kuat, walaupun manusia itu puasanya sempurna 1 bulan penuh, walaupun manusia itu berapa kali bolak-balik haji, umrah dan sebagainya, akan tetapi apabila ada salah satu 4 perkara tersebut ada pada dirinya, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan kemenangan daripada Allah atau keampunan daripada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, termasuk pada hari yang berbahagia ini. Ada
Yang kedua, orang yang mempunyai sifat iri dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah orang yang tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahmi. Silaturahmi kata Rasulullah, orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan pernah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, termasuk pada hari yang berbahagia ini. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Maka kesempatan bagi kita pada hari yang berbahagia ini, kita minta ampun, minta maaf kepada saudara-saudara kita. Perlu kita ketahui, bagaimanapun banyaknya ibadah kita, bagaimanapun banyaknya salat sunnah, tahajud, duha yang kita laksanakan, sedekah begitu banyak kita keluarkan, wakaf dan sebagainya, akan tetapi apabila kita tidak baik sama keluarga kita, apabila kita tidak baik dengan tetangga kita dan ataupun orang lain, ini orang ini tidak akan pernah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, la dakhala al-jannah qati'ul rahim. Orang yang memutuskan silaturahmi ini tidak akan dapatkan surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan dapat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Pada hari ini, mulai dari maghrib kemarin, takbir dikumandangkan, mengagungkan Allah di masjid, di musala, di mana-mana orang bertakbir, hingga sampailah subuh. Ketika kita bangun subuh, terdengarlah takbir bergema. Kita dengar di setiap masjid, di setiap musala bergema takbir. Ada sebahagian warga kita, tatkala mendengar gemaan takbir yang dibacakan oleh orang-orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu sebahagian saudara kita, tatkala itu mereka rindu kepada orang tuanya. Mungkin hari raya tahun kemarin mereka bersama kedua orang tuanya. Tatkala pada subuh hari ini mereka rindu melihat senyuman orang tuanya. Mereka ingin menatap kedua orang tuanya. Mereka ingin mendengar sapaan manis yang lemah lembut di bibir orang tuanya. Tapi pada hari yang berbahagia ini, mungkin bagi mereka adalah seolah-olah dalam hati mereka berkata, ya Allah, aku ingin melihat orang tua walaupun sejenak, ya Allah. Aku ingin berbakti, ya Allah. Aku rindu marahannya, ya Allah. Aku rindu ucapannya, omelannya, ya Allah, pada hari yang berbahagia ini. Bayangkan saudara-saudara hadirin sedang mahir, tatkala itu sebahagian keluarga kita ketika melihat keluarga lain berbondong-bondong menuju ke tempat orang tuanya, mereka melihat sebahagian orang lain menuju ke tempat orang tuanya minta maaf, tak ampun, ceria meriah, senang. Akan tetapi sebahagian saudara kita, tatkala teringat begitulah kami dulu, tatkala orang tua kami masih hidup, tatkala anak kami masih hidup, kami melihat anak kami begitu ceria memakai pakaian yang baru. Tatkala orang tua kami masih hidup, kami melihat senyum yang indah di bibir orang tua kami tatkala kami berkumpul satu rumah. Tatkala orang tua kami hidup, kami rindu, kami ingin memeluk orang tua kami. Tapi apalah daya, tatkala hari ini mereka tidak ada lagi. Bayangkan hadirin sidang jemaah, bagaimana rasa hati yang tidak sedih begitu melihat keluarga lain sempurnanya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, cobalah kita renungkan pada hari yang berbahagia ini. Kita sebagai orang tua, kita juga pernah merasakan bagaimana anak-anak dulu. Okelah sekarang kita tengok kendaraan udah ada yang mempunyai mobil, ada yang mempunyai kereta, sepeda dan sebagainya. Bayangkan, pikirkan bagaimana orang tua kita dulu. Jangankan mempunyai mobil,
jangankan mempunyai kereta, Honda dan sebagainya, jalan pun susah dilewati. Akan tetapi demi anak ini tidak dihiraukan. Rela mereka berjalan kaki begitu jauh untuk mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Lalu oleh karena itu hadirin sidang jemaah rahimahullah, coba kita pikirkan, pantaskah diri kita selaku anak menyakiti hati orang tua? Pantaskah kita selaku anak membuat menangis orang tua? Coba pikirkan. Satu orang syekh yang bernama Syekh Hasan Basri, di kalangan para santri mungkin tahu siapa itu Syekh Hasan Basri. Tatkala Syekh Hasan Basri meninggal orang tuanya, ibundanya tatkala itu menangis. Syekh Hasan Basri ini adalah seorang panutan ketika itu, ulama besar. Tatkala orang tuanya meninggal, lalu Syekh Hasan Basri menangis. Lalu apa kata para santri-santrinya? Wahai Syekh, wahai tuan kami, kamu adalah ulama besar, kamu adalah panutan kami, lalu kenapa kamu menangis begitu keras? Apa kata seorang Syekh? Wahai santriku, apakah kalian tidak tahu orang tua ini adalah kunci untuk kita memasukkan surga? Orang tua ini adalah jalan mudah kita untuk menuju ke surga. Maka itulah yang aku tangisi. Pada hari ini orang tuaku tidak ada lagi. Aku ingin mintakan doa kepada orang tuaku. Aku ingin orang tuaku mendoakan aku supaya aku mudah menuju ke dalam surga. Akan tetapi pada hari ini kunci surga aku sudah hilang. Hadirin sekalian jemaah rahimahullah. Maka berbahagialah bagi kita anak. Berbahagialah bagi kita seorang anak masih memiliki kedua orang tua. Karena kunci untuk mudah kita masuk surga masih hidup. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang tua itu mengambil harta saya. Wahai Rasulullah, orang tua itu mencuri harta saya. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau memang betul mereka orang tua itu mengambil harta, panggil orang tua itu. Tatkala itu orang tua ini karena Rasulullah yang memanggil, orang tua itu bangun, mengambil tongkatnya untuk membongkar tertatih-tatih menjumpa Rasulullah. Tatkala sampai kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai fulan, apa betul kamu mencuri harta seorang? Apa betul kamu mengambil harta seorang? Apa kata orang tua? Harta siapa sambil Rasulullah? Kata si fulan kamu mencuri hartanya. Kata si fulan kamu mengambil hartanya. Karena orang tua tidak tahan lagi dalam hati, maka orang tua mengatakan, betul ya Rasulullah. Yang saya ambil itu ya Rasulullah adalah harta anak saya sendiri. Susah saya menghidupkan anak saya ketika kecil ya Rasulullah. Apa yang dia minta ya Rasulullah akan saya turuti. Anak saya meminta pakaian baru, makanya akan saya turuti. Akan tetapi ketika dia mewah hidupnya, ketika dia sudah bahagia banyak hartanya, dia lupakan saya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau memang kayak gitu ceritanya, bayar kata Rasulullah, karena kamu mencuri. Ya Rasulullah, akan saya bayar. Akan saya bayar harta yang saya ambil itu. Akan tetapi ya Rasulullah, saya lemah ya Rasulullah. Saya tidak mampu ya Rasulullah, tidak sanggup lagi bekerja Rasulullah. Lalu bagaimana saya membayarnya? Akan tetapi ya Rasulullah, akan saya bayar Rasulullah. Tatkala itu Rasulullah merah mukanya. Rasulullah marah. Kalau memang kayak gitu ceritanya kata Rasulullah, saya kabarkan pada hari ini semua harta anakmu yang ada di dunia ini halal bagimu kata Rasulullah. Jangankan harta anak, nyawa anak sendiri halal bagimu kata Rasulullah. Maka keluar hukum dalam Al-Quran, apabila seorang ayah kandung membunuh anaknya, ini tidak akan pernah mendapatkan kisas. Anak kandung dibunuh ayah kandung sendiri, ini tidak akan dapat kisas. Akan tetapi apabila orang lain membunuh anak orang lain, ini wajib kisas. Inilah keluar hukum dari ucapan Rasulullah tersebut. Hadirin sedang jemaah rahimahullah. Maka oleh karena itu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita bersama keluarga kita. Selagi masih hidup orang tua kita, marilah selepas kita melaksanakan sholat ini, kita kembali ke rumah, kita cari orang tua kita, kita peluk mereka, kita cium kakinya. Mungkin, mana tahu mungkin karena besok, lusa setahunnya kita tidak bersama lagi dengan orang tua kita, tidak ada kesempatan untuk kita maaf kepada orang tua. Oleh karena itu pada hari yang berbahagia adalah kesempatan bagi kita sholat
Hadirin sidang jamaah rahimahullah. Mungkin hanya inilah yang nanti bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dan kesalahan dan kejanggalan yang mungkin datang dari kebodohan kami sendiri, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami turun dari mimbar ini, saya selaku aktif pada hari yang berbahagia ini ingin mewakili daripada keluarga saya, baik keluarga yang di Leles ataupun keluarga bapak kami yang di Tuala. Kami ingin mohon maaf ampun kepada saudara-saudara sekalian. Apakah dapat dimaafkan? Alhamdulillah. Begitu juga hadirin sidang jemaah rahimahullah. Apabila ada kesalahan kalian yang sudah kami maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من